Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat lapis Surabaya yang premium banget. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung ya. Jika ingin hasilnya sama dan rasanya itu lezat, moist, lembut, ikuti dan gunakan bahan ini. Pastinya tidak akan ada penggantinya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk langkah awal kita siapkan dulu butter, kemudian susu kental manis atau SKM. Nah, untuk butter ini lebih direkomendasikan untuk menggunakan Wisman atau campuran Wisman, Anchor, dan Korman ya. Jadi dalam pengolahan lapis Surabaya ini butter adalah yang paling menentukan. Nah, ini kita mix sampai mengembang dan lembut, kemudian akan kita bagi nantinya menjadi 3 bagian, masing-masing 120 gram. Yang pertama butter, jadi kalau butternya diganti, rasanya akan berbeda, bukan lapis Surabaya nantinya ya. Nah, lanjut kita akan membuat lapis yang pertama. Kita gunakan 12 kuning telur dan 90 gram gula pasir. Ini juga akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan lembut putih berjejak. Nah, untuk penggunaan telur, tidak ada yang bisa memungkiri dengan menggunakan kuning telur ini hasil kue akan lembut, moist, dan rasanya tentu lezat dibanding dengan menggunakan sedikit telur. Kemudian kita tambahkan susu, maizena, jangan lupa disaring ya. Kemudian terigu protein sedang. Ini kita saring dulu. Nih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mix. Sebelumnya nggak usah dinyalakan dulu mixernya ya, biar nggak berterbangan. Kemudian kita nyalakan dengan kecepatan rendah. Sebentar aja, hanya sampai tercampur merata. Nih, kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat teksturnya. Kental tapi tetap meluncur ya. Itu udah bagus banget. Sekarang akan kita tambahkan dengan 1 sendok makan vanila ekstrak. Juga 1 sendok makan susu kental manis atau SKM. Kemudian kita mix kembali kecepatan rendah sebentar aja, setidaknya sampai semuanya udah tercampur merata. Jangan terlalu lama atau over mix. Kalau udah, kita gunakan spatula, aduk balik, siapa tahu masih ada bagian tepung yang tertinggal di bagian dasarnya. Nah, ini dia butter yang pertama tadi udah kita mix ya. Sekarang kita ambil 120 gram butternya dan kita aduk balik kembali sampai semuanya tercampur rata. Jangan sampai tidak ada yang tercampur merata ya, karena nanti kita akan bantet. Nih, aduk balik. Kalau udah, siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm, olesi seluruh permukaannya dengan margarin tipis, taburi terigu, dan alesi dengan baking paper. Seperti ini. Jadi penggunaan butter dengan kualitas yang baik, juga banyaknya kuning telur, tentunya juga dengan kualitas yang baik, akan mempengaruhi rasa dan tekstur dari lapis Surabaya. Jangan lupa oven udah kalian panaskan sebelumnya 180 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ini kita hentakan ya. Yang pasti harus sampai merata. Kemudian kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang seperti ini, sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini lapis pertama udah selesai. Segera keluar dari oven, kalian balik dan keluarkan dari loyang. Nih, usahakan kulitnya ini ikut terbuka ya. Ini berguna nanti untuk melekatkan selai itu biar bisa lebih melekat. Nah, sekarang kita buat lagi lapis yang ketiga. Jadi lapis yang pertama resepnya sama dengan lapis yang ketiga, warna putih ini. Karena Mameji nggak punya loyangnya 3 buah, jadi bergantian. Sekarang kita lanjut, kita akan buat lapis yang kedua yang berwarna coklat. Masih menggunakan 12 kuning telur dan gula pasir. Kali ini gula pasirnya lebih banyak 10 gram dibanding yang vanila ya, yang kuning. Karena kita akan menggunakan coklat. Ini sama kita mix sampai mengembang dengan kecepatan tinggi sampai putih berjejak. Nih, seperti ini. Cakep banget adonannya. Kalau udah,
Kita tambahkan dengan vanilla ekstrak, juga susu kental manis. Lanjut kita mix rendah sebentar aja. Kemudian akan kita masukkan susu bubuk, lalu maizena. Ini kita saring dulu. Masukkan coklat bubuk. Coklat bubuknya boleh dicampur ya dengan coklat yang pekat warnanya. Kemudian tepung terigu protein sedang. Nih, kita aduk dulu mixernya di dalam keadaan off. Lalu tambahkan pasta coklat. Dan kita mix rendah. Sebentar aja, hanya sampai tercampur merata. Pembuatan lapis Surabaya ini memang harus menggunakan kualitas yang baik ya, seperti butter dan banyaknya kuning telur, karena itu akan mempengaruhi rasa. Jika kuning telurnya itu tidak banyak kita gunakan, itu jadinya bolu biasa. Bentuknya aja yang seperti lapis Surabaya. Jangan lupa aduk balik dan kita tambahkan juga dengan 120 gram butter. Kembali kita aduk, lipat balik sampai tercampur merata, tapi jangan terlalu lama. Agar cake-nya bisa mengembang dengan baik. Nah sama, ini loyangnya masih bergantian. Akan lebih cepat jika kalian menggunakan loyang dengan ukuran yang sama dan mix secara bersamaan, langsung dibakar secara bersamaan ya. Tapi kalau nggak ada ya caranya seperti ini, satu persatu. Setiap resep 1 kali membakar. Nah jadi dalam setiap lapis Surabaya ini kita menggunakan 12 kuning telur. Total dari keseluruhan 3 lapis ini sebanyak 36 kuning telur. Wow, dan setiap pembakaran waktunya juga sama atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Jangan terlalu kelamaan juga, nanti hasilnya akan kering. Ini lapis kedua yang warna coklat juga udah selesai. Kita kupas dulu. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya kita menyusun. Tahapannya yang vanila atau yang kuning di bagian dasar, kemudian ini akan kita olesi dengan, di sini Mama Meiji menggunakan selai black cherry, kalian boleh menggunakan selai strawberry ataupun juga coklat ya. Nah kalau bisa nih diolesinnya itu agak tebal, karena ini Mama Meiji buat sendiri, ada sisa dari cairan atau air dari black cherry. Ini agak lebih encer, kalau bisa yang kental gitu ya, agar melekatnya sempurna. Sekarang kita letakkan bagian yang kedua yang berwarna coklat. Kembali kita olesi dengan selai, agak banyak. Nah ini untuk menghindari lepasnya lapisan-lapisan dari lapis Surabaya ini. Nah kalau udah, boleh pakai plastik ya, kalau nggak mau terkena tangan langsung, kalian tekan-tekan perlahan sampai merapat dan tidak bisa langsung kita potong. Biarkan dulu selama 3-4 jam, setidaknya lapisannya itu udah saling melekat. Kalau kalian langsung potong, hasilnya itu tidak rapi dan lapisannya cenderung akan terbuka. Jadi setelah set kira-kira 2-4 jam, ini Mama Meiji 4 jam ya, barulah bisa kita potong. Nah ini dia hasilnya, cakep, tinggi, lembut, moist. Nih. Ini bagian tepinya kita potong dulu biar lebih rapi. Tuh. Potong tipis aja, ini ketebalan motongnya. Sayang. Nih seperti ini ya. Jadi jika kalian ingin menghasilkan lapis Surabaya yang real, yang rasanya otentik banget,
jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit untuk menggunakan bahan dengan kualitas yang baik. Karena jika tidak, kalian akan dapatkan rasa bolu biasa aja. Hanya bentuknya aja seperti lapis Surabaya. Jadi faktor butter dan telur itu sangat menentukan dari rasanya. Nih, sekarang kita bagi dulu menjadi 3 bagian. Cukup ya. Seperti ini. Ini udah melekat banget dengan baik setiap lapisannya. Nah, sangat lembut dan moist. Ini wanginya luar biasa. Rasanya juga enak banget. Ini saat kita potong, kalian bisa lihat lapisannya rapat satu sama lain dan sangat lembut. Jadi gunakan resep ini dan tips-tips yang udah Mama Ji berikan untuk mendapatkan lapis Surabaya yang otentik banget, nggak perlu beli lagi. Bisa lebih menghemat biaya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.